Oke, bagian terakhir kita bakal bahas best practice-nya. Ada dua, yaitu best practice TikTok Shop dan Ads secara general. Yang kedua adalah best practice campaign structure yang kita saranin untuk kalian running di awal supaya kalian ada gambaran. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu adalah rutin create content 1 per day. Jadi kalau kalian di TikTok Ads, bedanya Facebook sama TikTok adalah TikTok itu kontennya saturation-nya cepat, yang mana orang sangat cepat bosan lihat konten kalian. Jadi kalian harus benar-benar ada refresh kreatif setiap hari kalau kalian mau perform di TikTok Ads. Jadi harus pilih satu invest konten at least 1 per day, gak harus yang konten HD, justru semakin amatir itu biasanya semakin bagus. Jadi yang penting kalian konsisten untuk rutin at least minimum 1 konten per hari. Terus yang kedua adalah rutin live streaming setiap hari minimum 2 jam. Ini best practice dari TikTok, dia share kalau kalian mau bisa dapetin traffic yang stabil dan lain-lain di TikTok Shop, itu kalian harus rutin live stream 2 jam sehari minimum. Cuman sebenarnya kalau live stream kalian belum bisa ya nggak apa-apa sih. Ini opsional, cuman kita sangat saranin untuk invest di TikTok Live juga. Cuman at least yang nomor satu wajib ya, karena TikTok kontennya tuh video nggak bisa foto. Jadi sebisa mungkin kalian harus berani invest di konten dulu yang banyak, baru kalian bisa running TikTok Ads. Tapi kalau kalian belum willing buat spending more untuk konten video dan lain-lain karena budget terbatas, ya kalian bisa consider running Facebook atau Instagram Ads atau Marketplace Ads dulu aja. Yang ketiga, run ads followers hingga 10K. Jadi ini kita saranin di awal karena semua brand kita kalau misalkan baru running, itu kan pasti trust dan credibility-nya belum dapat ya sama audience. Jadi kita selalu running followers dulu sampai 10.000, baru setelah itu kita running pakai purchase gitu. Jadi untuk followers ya kita basically nyari followers aja ya, biar orang tahu kredibilitasnya. Oh, akun ini, toko ini tuh lumayan menarik juga sebenarnya, nggak yang kayak toko baru gitu ya sebenarnya. Cuman ini nggak wajib, tapi kita saranin supaya meningkatkan performa ads juga, karena kalau orang lihat TikToknya followersnya cuma 10 gitu kan, orang pasti ragu ya untuk beli. Nah, terus yang ketiga, run VSA ads dengan best selling products dengan broad audience, optimize ke purchase dengan bid lowest cost. Jadi yang tadi udah kita share, simple aja kalau running VSA, yang penting kontennya itu ada dan kalian ngikutin framework konten yang udah kita share di video sebelumnya di bagian production, testing, evaluating, optimizing, production, itu muter-muter terus. Yaitu konsepnya diterapin ke TikTok Ads. Jadi kalian setting aja VSA, pakai best selling produk, jadi pilih satu produk yang best selling, terus kalian pakai broad audience. Kalau kalian targetnya cewek doang, ya udah pilih cewek aja. Terus optimize-nya ke purchase dan biddingnya lowest cost. Jadi setelah itu baru kalian publish. Nanti kalian lihat resultnya, cost per purchase-nya kalau bagus ya jalanin, kalau jelek ya evaluasi, di optimize kontennya, di create buat next video, di testing lagi, udah kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi setupnya nggak usah dipersulit karena kita udah share gitu. Semakin ke sini setup ads itu semakin simpel, nggak harus yang terlalu kompleks, itu bisa ngasilin sales yang lumayan juga buat kalian para brand owner gitu ya. Terus habis itu untuk LSA atau live shopping ads, yaitu dengan objektif mendatangkan viewers hingga toko mulai rutin ada pembeli. Jadi kalian pakai viewers retention dulu aja supaya nonton itu ada, yang komen itu ada, jadi hostnya itu mulai terbiasa ngomong, mulai terbiasa komunikasi, mulai terbiasa interaksi, baru kalian switch ke bagian purchase gitu. Jadi mungkin akan boncos di awal, jadi kalian pasti butuh initial investment yang lumayan untuk kalian followers, invest di konten, invest di live stream, invest di ads yang viewers retention yang nggak datengin sales. Itu kalian wajib di awal supaya kalian dapetin momentum awal di traffic dan sales di TikToknya. Kalau udah lumayan stabil, baru kalian bisa datengin sales yang lumayan gede dari optimize purchase gitu ya. Yang terakhir adalah evaluate ads by day, kondisi sales start small, jadi start kecil dulu. Jadi best practice kita adalah satu, F konten 1 hari per hari, 1 day itu itu minimum. Terus live streaming kalau bisa 2 jam sehari minimum. Terus habis itu kalian running followers tuh sampai 10K, ini nggak wajib sebenarnya, cuman untuk live streaming kalian running viewers retention dulu sampai ada viewers yang lumayan, sampai ada yang komunikasi, hostnya terbiasa. Baru setelah itu semua terpenuhin, kalian bisa switching ke ads yang datengin sales ke toko kalian, objektif purchase atau GMV. Jadi untuk di awal kalian pasti perlu initial investment yang nggak datengin result, karena itu udah cost di awal pasti akan gede. Tapi kalau udah jalan, itu akan return on ad spend-nya itu akan lumayan, bisa datengin sales yang lumayan buat brand kalian juga. Nah, kalau kalian step 1 ini udah terpenuhin semua, ya tinggal running video shopping ads dan live shopping ads dengan kriteria kayak gini. Simple as video shopping ads, kalian pakai broad, optimization purchase, bidding lowest cost, budget 200.000 per hari, nanti ada 3 kreatif. Jadi kalian, kita saranin selalu testing minimum 3 kreatif. Dan TikTok ads itu biasanya satu ration tuh 3 hari sampai seminggu. Tapi kalau Facebook, kalau kalian iklannya bagus banget tuh bisa berbulan-bulan. Bedanya di situ ya. Jadi kenapa kita saranin kalau di TikTok kalian harus invest satu konten per hari dulu. Jadi supaya kalau saturation kalian ada konten gantinya gitu ya.
Kalian kita testing 3 kreatif, nanti TikTok akan optimize kreatif yang mana yang paling bagus, yang jelek dimatiin, kalau campaign-nya semuanya jelek in overall, ya matiin aja campaign-nya, terus kalian testing baru pakai kreatif baru, udah itu repeat cycle kayak creative framework yang udah kita share ya. Nah, creative framework kalau kalian udah produksi, ya gimana cara ngetesnya, datengin sales atau enggak, ya lewat ads, itu di evaluating, kan habis itu di optimizing, di posting lagi yang baru, di ads lagi, evaluating lagi, optimizing lagi, udah itu muter-muter aja kayak gitu terus sampai dapetin result yang kalian mau sesuai benchmark yang udah kalian hitung. Nah, kalau LSA atau live shopping ads itu nanti bisa settingnya sama aja, nggak usah ribet, jadi broad. Ya, ads sama gender itu tergantung produk kalian ya, jadi nggak harus benar-benar semuanya, tapi kalau produk kalian untuk cowok ya cowok aja nggak apa-apa, tapi kita saranin umur jangan sampai di bawah 18, karena itu orang nggak bisa beli di TikTok Shop dan juga nggak punya buying power. Oke, terus kalau live shoppingnya kita saranin di awal gitu ya, viewers attention dulu, kalau udah lumayan kita sekitar seminggu, sebulan, atau seminggu 2 minggu lah, karena bisa switch ke purchase dengan bidding lowest cost budget 200.000 per hari. Ya ini kalau kita saranin testing dua-duanya, karena ada brand yang works pakai preview live, ada brand yang works pakai video teaser live, jadi tergantung brand kalian masing-masing. Nah, better kita saranin testing dua-duanya. Kalian bikin teaser video live yang minta join ke live dan juga langsung preview live-nya. Itu kalian testing aja yang ngasilin cost per purchase paling murah itu yang mana, ya udah running with that gitu ya. Kalau preview live itu bagus, gimana cara optimize-nya? Pertanyaannya kan itu live real time ya. Ya udah, kalian harus optimize gimana cara hostnya ngomong, preview preset live-nya, produknya taruh di mana, background-nya apa, tulisannya apa, cara jualannya gimana. Itu yang kalian optimize supaya datangin result yang lebih bagus gitu. Karena basically at the end, kalau konten kalian bagus ya yang bikin worse itu kan produknya ya, atau kalau live ya yang bikin orang tertarik setelah klik masuk ke live, yaitu cara hostnya ngomong, cara hostnya jualan, itu kan at the end sebenarnya core-nya itu ya, jadi itu yang mungkin harus dioptimize. Terus kalau video teaser live ya ini kalau yang klik aja dikit ya berarti videonya bermasalah, tapi kalau yang klik banyak nggak purchase ya itu balik lagi cara nge-live-nya itu yang harus dievaluasi. Oke, itu adalah TikTok Ads basic. Jadi sebenarnya TikTok Ads itu nggak ribet, cuman emang initial investmentnya lumayan. Jadi kalau kalian mau invest di TikTok Ads, pastiin prepare konten, live streaming, dan juga budget di awal untuk kalian spending. Oke, sampai di sini aja Gritty Course kali ini. Thank you udah nontonin sampai di akhir. Kalau kalian pengen tahu lebih deep atau lebih advance, itu nanti bisa langsung kontak aja lewat kontak yang nanti bakal kita share, atau kita bakal mungkin next bikin video yang mungkin bahas lebih advance. Kalau kalian udah terbiasa dengan running semua platform, kita bakal bahas yang lebih teknikal, lebih advance, yang bisa bikin kalian scaling bisnis kalian jadi lebih tinggi lagi. Oke, thank you and see you on next course. Bye bye.